Pemirsa, lahar dingin Gunung Semeru menghanyutkan mobil di Dusun Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Sebuah mobil hanyut saat banjir lahar dingin dari Gunung Semeru terjadi di aliran Besuk Kobokan di Dusun Sumbersari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Derasnya banjir menghanyutkan mobil tak berpenumpang ini. Setelah arus kembali normal, warga mulai mencari mobil yang terseret banjir. Ternyata kondisi mobil sudah tak utuh. Jadi mobil itu ditaruh di sini, nah di sini di atas ini. Ya. Cuman mungkin ada ada tekanan yang dari atas, Nggih. langsung naik ke sini. Nggih. Jadi mobil langsung aja kintir di situ. Oh gitu. Petugas BPBD setempat menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di dekat sungai karena aliran lahar dingin Semeru bisa terjadi sewaktu-waktu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota, pemirsa. Banjir di kawasan Kebon Pala mulai surut. Malam tadi warga telah kembali ke rumah mereka setelah mengungsi semalam. Aktivitas warga di perumahan Kebon Pala mulai kembali normal. Sejak sore, warga mulai membersihkan rumah mereka setelah air mulai surut. Sebagian besar warga tidak memilih untuk mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dilaporkan 3.240 kepala keluarga yang terdampak banjir. Pemadaman listrik sempat terjadi saat banjir. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria menyatakan Pemprov DKI tengah fokus mengurangi genangan di sejumlah titik. Riza juga menyatakan banjir di Jakarta yang lebih dari 6 jam merupakan banjir kiriman dari Bogor. Air masih mengenangi beberapa RT di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Selasa sore. Di antaranya RT 5 dan RT 16 di RW 7 Kebon Pala, Jakarta Timur. Namun air berangsur surut. Warga juga mulai membersihkan rumah mereka. Akibat banjir ini, 3.240 kepala keluarga terdampak dengan total 6.945 jiwa. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Riza Patria menyatakan saat ini tengah fokus mengurangi debit air di sejumlah titik. Ia juga memastikan bahwa banjir yang menggenangi Jakarta lebih dari 6 jam merupakan banjir kiriman yang melanda permukiman di bantaran kali, bukan karena drainase yang buruk. Kebetulan dialiri sungai, terjadi luapan sehingga tergenang. Tapi untuk genangan-genangan lainnya, itu alhamdulillah sebagaimana instruksi Pak Gubernur, diusahakan tidak boleh lebih dari 6 jam. Kemarin ada yang meningkat juga naik, hanya 3 jam, hanya 2 jam, hanya 1 jam. Tapi memang kalau ada yang di pinggiran sungai itu berbeda ya. Itu memang perlu penanganan yang lebih komprehensif, lahannya harus dibebaskan, harus dibuat tanggul, harus dibuat sheet pile-nya dan sebagainya, itu perlu proses. Sementara kondisi air di pintu air Manggarai hingga Selasa sore dalam kondisi normal atau pada ketinggian 700 cm dalam status siaga 4. Meski begitu, sampah kiriman dari hulu sungai Ciliwung masih menumpuk. Agar tak menyumbat, sejumlah petugas mengangkut tumpukan sampah dengan alat berat. Usai diangkut, tumpukan sampah dengan total 213 meter kubik ini dibawa ke pembuangan sampah Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir masih merendam permukiman warga di Karawang, Jawa Barat. Bahkan banjir setinggi hingga 2 meter memutus jalan desa. Sementara itu banjir yang merendam Kabupaten Demak, Jawa Tengah membuat puluhan pasien gangguan jiwa di panti rehabilitasi terjebak. Hingga Selasa malam, 4.400 rumah di 18 kecamatan Kabupaten Indramayu masih terendam banjir. Banjir terparah ada di Desa Tulungagul dan Kertasembaya dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sejumlah warga mengevakuasi diri serta harta bendanya ke tempat yang lebih aman. Warga atau masyarakat mengecek barang-barang mereka
takut banyak yang hanyut atau hilang terbawa arus air. Pada saat dicek gimana Pak kondisinya Pak? Barang semua pada hanyut, terbawa arus, kemudian yang ada di dalam rumah pun sama, rusak. Petugas gabungan dan perahu karet masih disiagakan untuk mempermudah mobilitas warga. Meski demikian, masih ada warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Banjir juga merendam permukiman warga di Desa Purwadana, Karawang, Jawa Barat setinggi hingga 2 meter. Banjir mencapai atap rumah warga dan memutus akses jalan desa. Petugas gabungan pun mengevakuasi warga yang ingin mengungsi keluar wilayah. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet. Sementara itu, di Desa Kadipaten Majalengka, Jawa Barat, 4 rumah warga rusak dan tak layak huni usai diterjang banjir. Kerusakan terjadi pada bagian lantai hingga dinding akibat banjir luapan Sungai Cigede. Petugas Satgas Penanganan Bencana Alam pun telah datang dan mendata kerusakan yang terjadi. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu persatu, pasien gangguan jiwa di Panti Rehabilitasi Maunatul Mubarok, Demak, Jawa Tengah digendong menuju lokasi pengungsian. Tinggi air banjir yang mencapai lebih dari 1 meter menghambat proses evakuasi. Kalau kendalanya tentunya ini pasien sulit sekali diatur. Ya maklum saja karena mereka kan nggak sama seperti kita normal, kita paham kesehatan. Mereka sulit sekali untuk menjaga kesehatan. Pengennya mainan air, terus pengennya ya mainan air terus lah, jadi sulit untuk menjaga kesehatan. Lokasi pengungsian yang disiapkan juga sangat terbatas. Pasien duduk dan tidur di atas bambu. Akibat banjir, seluruh kamar rawat terendam. Pengelola panti berharap bantuan kemanusiaan bagi para pasien. Banjir juga menerjang wilayah Pati, Jawa Tengah. Ketinggian banjir terus bertambah dan semakin meluas. Dari data sementara, 32 desa di 6 kecamatan terendam banjir. Banjir terparah terdapat Kecamatan Gabus, Kecamatan Pati Kota, dan Sukolilo. Ketinggian banjir di wilayah ini membuat warga mulai mengungsi. Para pengungsi kini membutuhkan bantuan makanan serta fasilitas kesehatan. Banjir juga merendam lembaga pemasyarakatan di Pekalongan, Jawa Tengah. Seluruh bagian lapas mulai dari jalan masuk, halaman, selasar, sel napi hingga kantor terendam banjir. 150 warga binaan terpaksa dievakuasi. Dengan total 100 kita tempatkan ke rutan Pekalongan. Dan nanti setelah ke rutan Pekalongan ini, ada 50 orang narapidana lain kita tempatkan ke rutan Batang. Seperti itu. Banjir ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Petugas lapas berharap adanya solusi jangka panjang dengan relokasi lapas ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Curah hujan yang tinggi membuat Sungai Cimanceri, Desa Cisereh, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Banten meluap. Luapan sungai ini membuat akses jalan terputus dan merendam puluhan rumah warga. Banjir dengan ketinggian 60 hingga 1 meter memutus akses jalan desa, serta merendam puluhan rumah warga di Desa Cisereh, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga terpaksa harus menerjang banjir untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dan menggunakan perahu karet untuk melintas menuju rumahnya ini. Ini banjir, nggak bisa kemana-mana. Di sawah. Ketinggian air berapa teh? Minimal ya 1 meter ya ada kali. Jadi terisolir teh ini ya? Ini nggak bisa jalan, udah kemana-mana warung susah. Emang tidak ada perahu karet atau gimana? Ada sih. Barusan ya? Dibutuhkan untuk saat ini apa teh bantuannya? Ya makan lah, nasi. Ya nggak bisa kemana-mana kan buat belinya. Ketua Rukun Tetangga mengatakan sedikitnya ada 30 rumah warga yang terendam banjir hingga ke dalam rumah. Selain akibat meluapnya Sungai Cimanceri, tidak adanya turap dan penanggalan sungai membuat banjir yang merendam permukaan warga semakin parah. Senti, ini deras hujan semalam, benar-benar gede. Terus memang di sini ada kali yang namanya Kali Cipayun. Kalau bisa kalinya ini minta dinormalisasi.
terutama sekali itu di daerah perusahaan SRKI banyak tersumbat di situ. Yang utamanya lagi warga di sini banyak yang kerendam rumahnya. Ada berapa rumah Pak yang terendam? Ada 30 rumah, dampaknya memang semua kampung di sini kena dampak. Selain bantuan perahu karet, bantuan logistik bagi warga korban banjir juga sangat dibutuhkan lantaran untuk membeli makanan warga harus menerjang banjir. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, Ainus melaporkan. Banjir bandang menerjang Kecamatan Lakebai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. 10 rumah warga nyaris ambruk, namun belum ada bantuan untuk korban banjir bandang. Banjir bandang ini menerjang Kecamatan Lakebai, Sika, Nusa Tenggara Timur. Banjir nyaris meruntuhkan 10 unit rumah warga, sementara sawah yang rusak akibat banjir seluas 11 hektar dan terancam gagal panen. Namun menurut warga hingga Selasa sore, Pemda Sika belum memberikan bantuan untuk korban banjir bandang. Setelah mengalami ambles, ruas tol Cipali di kilometer 122 Subang, Jawa Barat, antrian kendaraan terjadi sepanjang lebih dari 2 meter. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, 8 rumah warga rusak dan belasan lainnya terancam hancur akibat pergerakan tanah. Puluhan kendaraan terdiri dari mobil pribadi, bus dan truk ini terjebak macet akibat jalan ambles yang terjadi di ruas tol Cipali kilometer 122 Subang, Jawa Barat. Antrian kendaraan terjadi sepanjang 2 km. Beberapa di antaranya terpaksa berputar karena lokasi jalan yang ambles ditutup. Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin panjang, pengelola jalan tol memberlakukan sistem satu arah sejak siang hingga malam tadi. Lintasnya kita lakukan tadi traffic kontraflow dari kilometer 126 menuju 117 sepanjang 9 km kita lakukan kontraflow menuju arah Jakarta. Jadi jalur ke arah Jawa dibagi dua untuk 2 arah. Sementara itu Selasa siang Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau lokasi jalan tol yang amblas di kilometer 122 Cipali Subang, Jawa Barat. Kakor Lantas Polri menyatakan perbaikan jalan tol amblas ini ditargetkan akan selesai dalam 20 hari. Hari ini targetnya 1 km, dari 123 paling nggak sampai 122 ujung. Diharapkan kontraflownya lebih pendek lagi. Dan target perbaikan ini nanti kalau jelasnya akan dijelaskan lebih kurang 20 hari selesai. Petugas memperlakukan kontraflow sepanjang 1 km mulai dari kilometer 123 hingga 122 yang mengarah ke Jakarta. Untuk tahap pertama, pihak Astra Infratol Road Cipali membangun jalur sementara yang mengarah ke Jakarta yang akan selesai pada kurun waktu 3 hari. Pengerjaan mulai dilakukan pada malam tadi dengan mengerahkan alat berat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Belasan rumah warga yang berada di kampung Cipari, Desa Rawa Belut, Sukarespis, Cianjur, Jawa Barat terancam hancur setelah tanah gerak terjadi. Kerusakan mulai terjadi di beberapa bagian rumah seperti dinding, lantai, hingga pondasi. Kondisi ini diperparah dengan amblesnya tanah sedalam 3 meter yang disebabkan pergerakan tanah. Warga mengaku takut karena terjadi untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kan di sini takut jatuh, itu kan udah retak semuanya tuh. Udah retak rumahnya? Ya udah retak semuanya. Ibu makanya nggak di sini, udah lama. Oh, yang terancam 16 rumah Pak, yang terdampak itu 8 rumah sekarang Pak. Iya. Kalau dari desa gini Pak, desa sudah menyiapkan, kita ada balai desa juga Pak yang kosong, ada juga gedung SD yang kosong. Cuman itu tadi Pak, masyarakatnya tetap bertahan karena mungkin ada beberapa barang berharganya di rumahnya. Selain belasan rumah, lahan pertanian serta jalan desa juga rusak. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi dikhawatirkan terjadi pergerakan tanah susulan mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada dan diminta untuk meninggalkan lokasi yang rawan longsor.
Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, pemilik keramba ikan di Ponorogo, Jawa Timur mengaku rugi karena rencana panen pada Maret mendatang gagal. Ribuan ton ikan mati akibat keracunan belerang. Petambak ini mengambil satu persatu ikan yang mati akibat ledakan gas di Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Ribuan ikan mati setelah keracunan akibat ledakan gas belerang dari dasar telaga. Belasan pemilik keramba ikan merugi karena rencana panen Maret mendatang gagal. Satu keramba ikan biasanya mereka bisa meraup untung 15 juta hingga 17 juta rupiah. Dampaknya ke banyak ikan yang mati kayak gitu. Itu sekitaran 15 ada. 15 juta. Per kotak itu ya? Iya. Tergantung beratnya, Mas. Dan banyak yang mati hari ini di peternak-peternak ini. Rata-rata banyak, Mas, hari ini. Ledakan gas belerang dari dasar telaga kerap terjadi saat musim hujan, ditandai dengan perubahan warna air telaga dan bau belerang di sekitar telaga. Fenomena alam itu menjadi kerugian rutin yang harus diterima petambak ikan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Puluhan ribu prajurit TNI akan diterjunkan untuk menjadi tenaga vaksinator dan tracer. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.